wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Apa kabar luarek tomalak biu iana sana? Halo teman-teman, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Arfa Salam, mahasiswi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya sebagai host dalam acara podcast Ngobrol Santai Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat Malang Raya. Sebelum itu telah hadir di tengah-tengah kita nih teman-teman, salah satu narasumber yang paling hebat, paling keren. Kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Kak Farel. Halo. Gimana nih hari ini dengan Kak Farel? Apakah puasanya lancar? Alhamdulillah. Tetap ke kampus. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Kak Farel, kesibukannya selama bulan puasa ini apa ya Kak Farel? Dalam bulan Ramadan ini pertama kita tetap fokus ya di kegiatan akademik dan tetap mendampingi teman-teman di IKMSB untuk berkegiatan. Jadi di bulan Ramadan ini kita ada kegiatan yang melibatkan seluruh Orda se-Indonesia. Ya kegiatan having fun begitu bersama teman-teman Orda se-Indonesia. Oke teman-teman, begitu ya kesibukan Kak Farel ini. Untuk lebih kenalnya lebih dalam, mungkin bisa kita persilahkan narasumber ini untuk memperkenalkan dirinya agar teman-teman lebih tahu siapa sih narasumber kita hari ini. Baik Kak, silahkan. Ya, saya Farel Islam. Nama lengkap saya Muhammad Farel Islam. Saya mahasiswa jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Tapi belakangan jurusan ini sudah ganti namanya, jadi departemen. Jadi lebih keren sedikit lah kan. Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Sekarang semester akhir, semester 8 di UM. Mudah-mudahan tahun ini segera lulus lah gitu. Amin, kita doakan ya teman-teman. Oke, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai acara Ngobrol Santai pada hari ini. Gimana Kak Farel, apakah sudah siap nih? Siap. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya dan teman-teman semua? Siap. Oke, kita mulai langsung ya teman-teman. Pertanyaan pertama nih Kak Farel, gimana sih pandangan kakak itu tentang organisasi daerah? Sebagaimana kan yang kita tahu pada podcast hari ini, tema kita itu organisasi daerah membantu atau pembantu. Gimana Kak Farel? Sebenarnya organisasi daerah itu sangat penting sebenarnya. Apalagi mahasiswa yang secara geografis jauh dari daerah asalnya. Di perantauan teman-teman jarang kan punya rumah untuk pulang, kecuali teman-teman yang punya keluarga. Nah, khusus teman-teman di Malang, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat ini berperan untuk menjadi rumah teman-teman untuk pulang. Sekedar untuk nugas. Kalau capek datang rebahan di asrama begitu, di sekretariat. Itu menjadi peran penting sebenarnya organisasi daerah dalam membantu mahasiswa yang itu tadi secara geografis jauh dari Sulawesi Barat, kuliah di Malang jauh-jauh. Ya tentu untuk membanggakan orang tua, pun dengan sedikit niat idealisnya yang ingin memajukan daerah begitu. Organisasi daerah itu berperan sangat penting. Saat mereka datang pertama di Malang, kita akan tampung mereka. Kita bawa ke rumah kita di IKMSB. Setelah itu kita ajak mereka berproses bersama dengan kita semua, dengan teman-teman Sulawesi Barat. Tapi ada poin penting di sini, bahwa organisasi daerah itu sebenarnya tidak mengekang kita. Jadi organisasi daerah ini justru menjadi wadah teman-teman untuk mencari tempat lain untuk berproses. Jadi IKMSB ini akan menjadi rumah pertama kita. Kemudian teman-teman baru kalau berminat bergabung di organisasi mahasiswa ekstra kampus, kan ada Cipayung Plus dan sebagainya, ikut di UKM, ikut kegiatan-kegiatan kampus, itu dibebaskan oleh organisasi daerah. Silahkan kalian terbang sejauh-jauhnya, tapi ingat, ya kan, rumah pertama kita itu adalah organisasi daerah. Jadi seperti itu. Jadi organisasi daerah itu sebenarnya adalah rumah pertama kita. Itu adalah peran penting Orda, khususnya untuk mahasiswa yang jauh begitu secara geografis dari Sulawesi Barat. Tentu berbeda konteks dengan Orda yang
dekat begitu dengan daerah asalnya, tetapi pada esensinya itu sama bahwa Orda itu menjadi rumah untuk kita berproses dan sebagainya, rumah kita untuk pulang begitu. Karena Orda ini selain menjadi rumah pulang begitu, itu adalah simbol identitas kita. Jadi sangat penting sebenarnya karena identitas kita di situ. Kita orang Sulawesi Barat, ya kita harus punya identitas, kita harus punya simbol, kita harus punya rumah yang menunjukkan dan merepresentasikan bahwa kita adalah orang Sulawesi Barat. Begitu. Oke teman-teman, itu tadi salah satu jawaban dari Kak Farel mengenai apa sih itu pandangannya Kak Farel tentang organisasi daerah. Kalau boleh tahu nih Kak Farel, kan Sulawesi Barat itu terbagi menjadi 6 kabupaten kan ya. Otomatis anak-anaknya dari berbagai daerah. Nah, bagaimana peran Kak Farel sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat ini untuk menghimbau begitu, mengajak anak-anak mengetahui ini dari ini, lolos di Malang begitu Kak? Iya. Setiap tahun IKMSB itu mengadakan IKMSB Goes to School. Jadi kita melakukan Expo Kampus. Kita mulai itu sejak 2017 atau 2018 begitu. Itu kita mulai dan itu menjadi semacam pintu begitu untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa baru yang lulus di PTN di Kota Malang. Jadi tidak akan ada ketakutan begitu, saya tidak punya kenalan, saya tidak punya keluarga di sana, kan mahasiswa Sulbar di sini punya rumah begitu. Sehingga ketika teman-teman datang ke Malang, ya ada rumah begitu, ada tempat untuk sekedar istirahat dulu, minta tolong carikan kos dan sebagainya. Itu hal-hal sederhana yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, di Expo Kampus itu kita datang ke sekolah, kita perkenalkan IKMSB di sana. Kalau ada teman-teman yang lulus di Malang, tidak usah takut begitu. IKMSB ada di sana, silahkan datang. Bahkan seingat saya di 2019 itu bahkan teman-teman jemput di airport di Juanda. Jadi begitu teman-teman turun dari pesawat, tidak usah khawatir, kita ada di sana jemput. Berarti IKMSB ini welcome sekali ya Kak? Jadi IKMSB ini punya Sulawesi Barat. Kita welcome terhadap semua orang yang berasal dari Sulawesi Barat. Entah itu dia dari Pasangkayu, entah itu dari Mamasa, selama kita dapat kontak dengan dia, kita terhubung dengan dia, ya tidak ada salahnya kita bawa ke IKMSB begitu, sehingga secara tidak ada ketakutan begitulah untuk berkuliah di Malang, karena ya kita punya rumah di sini, kita punya keluarga di sini begitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Nah kan tadi sudah disebutkan nih Kak, seberapa pentingnya itu organisasi daerah bagi kita semua, apalagi anak rantau kan. Nah menurut Kakak nih, upaya yang harus dilakukan suatu organisasi daerah agar tetap eksis atau mampu menjalankan fungsinya secara optimal itu bagaimana ya Kak? Yang paling penting sebenarnya yang harus dilakukan organisasi daerah adalah kaderisasi. Kata kuncinya adalah kaderisasi. Karena harus saya akui, harus IKMSB akui bahwa kaderisasi itu menjadi kunci utama dalam eksistensi organisasi. Artinya seperti ini. Kita di IKMSB tidak hanya berbicara tentang kuantitas dari mahasiswanya yang tergabung di IKMSB, tapi kita harus berbicara tentang kualitasnya. Gitu. Jadi tidak ada urusan dengan berapa banyak mahasiswa yang tergabung di IKMSB, tapi seberapa militan dia dalam membantu dan mendorong eksistensi organisasi. Di tahun ini kita ada 32 pengurus. Tapi apakah dengan 32 pengurus itu menjamin bahwa organisasi ini akan terus eksis? Jawabannya tidak. Karena eksistensi organisasi juga itu ditopang oleh kualitas dan militansi kader. Bayangkan ketika kita punya 10 orang, tapi 10 orang ini nggak kerja.
kita punya 5 orang tapi 5 orangnya kerja kan itu apa ya, lebih optimal kan. Artinya tidak ada hubungan dengan kuantitasnya, kita mementingkan kualitas. Nah, untuk menyiasati peningkatan kualitas dan militansi kader itu dan anggota begitu, kaderisasi itu harus jalan. Kaderisasi seperti apa? Pertama, yang saya tekankan kepada teman-teman, semua orang di IKMSB harus enjoy, ya, enjoy dulu. Tidak ada tekanan begitu. Mau datang silahkan. Itu akan terjadi semacam filterisasi. Jadi akan terfilter dengan sendirinya siapa yang memang berniat untuk bergabung di IKMSB dan membantu memacu eksistensi organisasi, dan orang yang memang apa ya, sekadar ya ikut begitu tapi tidak memberikan kontribusi yang lebih besar begitu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita perhatikan, itu tadi kaderisasi. Jadi selama hampir 8 tahun, ini tahun ke-8 IKMSB, kaderisasi itu masih menjadi poin utama yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga begitu. Ya, saya pikir semua organisasi seperti itu. Semua organisasi seperti itu. Karena ini adalah hal yang bersifat universal, sehingga ya semua organisasi mutlak harus melakukan itu begitu. Oke, Kak Farel. Teman-teman, kita kan tahu nih kalau Kak Farel ini Ketua Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat Malang. Apakah ada feedback begitu, Kak, selama suka dukanya menjadi pemimpin, menjadi ketua dengan 32 anggota begitu ya? Bagaimana, Kak? Iya. Bukan hanya dengan 32 anggota, 32 itu pengurus. Oh iya. Pengurus. Anggotanya itu kan kurang lebih 100 kan? Wow, jadi ini ternyata ya. Iya, suka dukanya pertama, ya saya jarang berduka soalnya. Jadi ya kita apa ya, enjoy saja dengan semua dinamika dan eskalasi yang terjadi. IKMSB kuncinya tetap harus eksis. Nah, jadi kita tetap berkegiatan begitu, meskipun kita berbeda-beda kan, ada yang dari Mamasa, ada yang dari Mamuju, ada yang dari Polewali, ada dari Majene dan sebagainya. Tidak ada kesan, yang penting dalam apa ya, selama membersamai IKMSB ini, yang penting tidak ada kesan bahwa IKMSB itu eksklusif. Itu yang paling penting. Karena saat kita berorganisasi, berlembaga seperti ini, yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana orang itu enjoy tadi kan. Ketika enjoy kan orang datang terus. Sehingga yang paling penting sebenarnya kita perhatikan adalah bagaimana kemudian IKMSB itu inklusif, terbuka untuk semua orang begitu. Terkait dengan itu tadi sih, saya kurang bisa mengekspresikan apa dukanya kan, tetapi paling tidak yang saya ingat begitu, yang paling berkesan dalam pikiran saya, bagaimana kemudian kita bersama-sama berjuang untuk apa ya, supaya IKMSB ini punya rumah. Tahun ini 2 tahun ini kita sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah, kita dikontrakkan rumah, tapi kita ingin yang lebih apa ya, yang lebih begitu. Kita mau ada mengajukan asrama permanen. Nah, ini yang bagi saya apa ya, masih sedih juga rasanya kan, karena seharusnya kita sudah punya rumah di tahun ke-8 ini. Tapi ya mungkin karena memang kendala pandemi kemarin, saat pelantikan di bulan Agustus 2021 kemarin, Pak Gubernur menyampaikan kepada saya bahwa asramanya ini dipending dulu katanya. Karena semua dana itu kena refocusing. Ya, saya bilang ya yang penting tahun 2022 teman-teman sudah punya rumah Pak Gubernur. Katanya insya Allah begitu. Alhamdulillah kan terrealisasi. Tapi saya belum puas dengan itu. Kita harus punya asrama tetap.
Itu yang bagi saya agak sulit saya capai, karena memang itu tadi, kita harus berhadapan dengan birokrasi pun dengan krisis yang terjadi belakangan ini kan, pandemi dan sebagainya. Tapi saya harap teman-teman nanti saya selalu katakan ke teman-teman IKMSB, kita ini harus tetap menemukan kebahagiaan di tengah keadaan yang sulit kita pahami, yang semakin sulit kita pahami, termasuk dengan pengadaan asrama permanen itu. Tapi selama kita enjoy saja kan di KMSB, saya pikir itu aman-aman saja. Gitu. Kuncinya itu ya teman-teman, tetap enjoy. Tetap enjoy. Yeah. Oke Kak, sudah siap dengan pertanyaan selanjutnya Kak? Siap. Ini pertanyaan dari salah satu teman-teman kita. Bagaimana Kak, selama memimpin organisasi daerah, ada tidak feedback dari pemerintah setempat? Apalagi kan kita membawa nama daerah kan Kak, di kota orang, kita anak rantau. Ada tidak feedback dari pemerintah sendiri? Kalau komunikasi dengan pemerintah provinsi itu sangat intens sebenarnya. Dan pemerintah provinsi pun selalu memberikan respon positif atas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Saya merunut jauh di 2018. 2018 itu kita ada Festival Anak Mandar. Itu seingat saya, dalam ingatan saya, belum ada organisasi daerah yang mampu menyelenggarakan parade budaya atau festival budaya semacam itu di Kota Malang. Itu first time kita lakukan. Satu-satunya dari Sulawesi Barat. Pertama kali dari Sulawesi Barat. Itu dilakukan oleh IKMSB. Seingat saya waktu itu masih Kak Ilham ya yang jadi ketua umum. Itu feedback atau respon pemerintah daerah sangat terbuka begitu, sangat mengapresiasi gitu. Pun dengan media-media yang ada di daerah, media-media online, kemudian Radar Sulbar kan, itu sangat merespon kegiatan kita. Tapi setelah itu kita vakum di 2019 karena pandemi. Tapi di masa pandemi itu pun pemerintah provinsi itu masih memberikan perhatian kepada kita. Mereka masih notice ke kita begitu. Kita diberikan sewa asrama. Kamu nggak dikasih dulu ya, nggak dikasih asrama permanen dulu nih duit. Sewa asrama. Tidak ada tempat begitu Pak. Karena selama ini keluhan kita ke pemerintah provinsi adalah kita nggak punya rumah. Nah kita diberikan nih duit sewa asrama kan. Itu dalam masa pandemi pun saat itu kita tidak berkegiatan. Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah provinsi sebenarnya memberikan sinyal kepada kita, memberikan respon positif kepada kita. Kemudian di tahun 2021 ini kita dikasih kita diberikan penjelasan sama pemerintah provinsi ini, asramanya belum bisa, asrama permanen kita pending dulu. Ini informasi yang diberikan Pak Gubernur waktu pelantikan kemarin. Ini gantinya adalah saya kasih kamu uang, kamu cari kontrakan dulu 2 tahun. Jadi 2 tahun ini sampai 2024 kita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pemprov ini memberikan atensi yang besar kepada kita. Karena memang kita punya peran yang sebenarnya meskipun tidak terliput oleh media ya. Saya runut kembali di 2018 saat gempa Palu, kita punya relawan yang dikirim ke Palu gitu. Kemudian waktu gempa Sulbar, bahkan teman-teman itu menyalurkan bantuan kalau saya tidak salah sekitar 30 jutaan. Itu dihimpun teman-teman open donasi di Malang, kemudian bantuannya itu dibawa ke Sulawesi Barat. Ini kan memberikan semacam sinyal bahwa ya kita juga punya peran meskipun kita jauh kan. Kemudian di HUT Sulbar kita buka diskusi publik yang itu diberikan opening speech oleh Pak Gubernur. Kemudian di situ kita memberikan rekomendasi terhadap perbaikan dan refleksi atas 17 tahun terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat. Saya pikir kita punya peran di situ sehingga Pemprov ini memberikan atensi kepada kita gitu. Jadi pemerintah dan kita ini saling memberikan feedback yang baik, feedback yang positif begitu teman-teman.
Tadi kan Kak di awal sempat menyinggung kalau ini organisasi daerah tidak mengekang, pokoknya meluaskan teman-teman untuk mengambil mau organisasi kampus, di luar kampus begitu. Nah, jadi menurut Kakak nih, kalau dari Kakak sendiri, pandangan Kakak sendiri lebih nyaman mana sih organisasi daerah itu atau organisasi kampus? Saya harus menjawab bahwa teman-teman itu lebih enjoy di organisasi kampus. Kenapa? Karena kampus ini punya spektrum yang berbeda dengan IKMSB atau organisasi daerah. Di kampus, hampir semua kegiatan itu pembiayaannya berasal dari kampus. Di IKMSB, pembiayaan kegiatan itu hasil dari urunan pengurus, urunan anggota, itu yang kita putar. Jadi dari segi finansial lebih enjoy di kampus kan. Kemudian fasilitas, kampus punya semua fasilitas yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa. IKMSB kan belum tentu punya juga kan. Tapi poinnya seperti ini. Kita harus memahami memang bahwa sedikit jomplang sedikit punya gap antara organisasi daerah dan kampus. Sehingga itulah yang mendasari IKMSB tidak mengekang. Karena kalau IKMSB mengekang, kamu di sini saja, nggak usah keluar-keluar. Mereka berkembang nggak? Kan tidak. Makanya saya selalu katakan, kalian itu kalau mau berorganisasi, cari organisasi di luar. Kalian akan bisa berproses, berpikir lebih luas di sana. Di IKMSB kalian bawa ilmu kalian yang di luar itu bawa pulang ke IKMSB kan, seperti itu. Itulah yang sebenarnya mendasari kenapa IKMSB itu tidak pernah mengekang. IKMSB tidak pernah mengekang itu karena memang ya keadaannya seperti tadi. Atas dasar kesadaran itulah sehingga IKMSB tidak pernah mengekang anggota maupun pengurusnya begitu. Tidak ada paksaan gitu. Jadi atas dasar pemikiran itulah IKMSB tidak pernah mengekang anggota ataupun pengurusnya untuk berorganisasi di luar IKMSB. Itu sangat kita sadari gitu. Jadi begitu teman-teman, IKMSB ini adalah rumah anak rantau untuk pulang, khususnya anak-anak Sulawesi Barat. Jadi kalau teman-teman saya mau nih organisasi di luar kampus, organisasi di dalam kampus begitu, tidak apa-apa. Organisasi daerah IKMSB ini tidak melarang teman-teman untuk tetap berorganisasi. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari teman-teman juga ya. Ada tidak representasi organisasi daerah hari ini untuk daerah yang lebih maju begitu? IKMSB ini sudah 8 tahun ya berdiri. Cukup lama juga ya. Iya. Itu secara resmi gitu. Kita berdiri punya dasar hukum di 7 tahun yang lalu. Tapi kita sudah ada sejak tahun 2005 kalau saya tidak salah. Itu artinya sudah banyak generasi yang lahir dari mahasiswa Sulbar yang ada di Malang. Ya tentu banyak sekali alumni-alumni ataupun mahasiswa Sulbar yang dulunya berkuliah di Malang kemudian berkiprah sekarang di Sulawesi Barat. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya bisa pastikan bahwa alumni dari IKMSB itu sudah ada di berbagai daerah di Sulawesi Barat. Itu pun itu dalam rangka untuk saya sampaikan ini dalam rangka untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa dengan berorganisasi seperti ini kita cukup punya ruang untuk pulang kembali ke daerah kita. Karena kalau kita tidak membuka ruang untuk berkumpul, berpikir, berdiskusi di sini, kita pulang bawa apa begitu. Jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu sebenarnya. Cobalah di googling kan ketemu itu kalau saya nyebutkan. Ketemu kalau di googling. Jadi sebenarnya IKMSB ini sudah cukup lama begitu, sehingga
itu tadi saya bisa memastikan bahwa IKMSB ini punya alumni yang sekarang sudah berperan dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi maupun politik di Sulbar begitu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana tanggapan Kakak jika organisasi daerah menjadi langkah awal untuk berpolitik? Apakah Kakak sendiri pro atau kontra dengan tanggapan tersebut? Pertanyaan ini titipan juga bagaimana pertanyaannya? Ini salah satu pertanyaan dari teman-teman juga nih Kak. Iya, jadi menurut Kakak itu bagaimana? Begini. IKMSB itu bukan tempat berpolitik, satu. Yang kedua, IKMSB tidak pernah mengekang orientasi politik maupun tujuan teman-teman, begitu. Tetapi IKMSB jangan dibawa karena itu. Di IKMSB kita netral, tidak ada persinggungan dengan semua itu, gitu. Tetapi kemudian kalau IKMSB dijadikan tempat untuk belajar, itu betul, dan itu akan kita support terus. Jadi ada kita harus mendikotomi dua hal. Pertama, setelah lepas dari IKMSB dan saat berproses di IKMSB. Jadi IKMSB ini tempat berproses selama kita di Malang. Setelah lulus dari sini pulang ke Sulawesi Barat, itu adalah pilihan mereka kan? Pilihan teman-teman juga. Ingin berpolitik ya silahkan, ya kan? Ada yang mau bertani ya silahkan. Kebetulan kita punya banyak calon sarjana pertanian ini di KMSB. Mau bertani di sana silahkan. Kan tidak ada kekangan untuk hal seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya kemudian, kalau IKMSB jadi langkah awal untuk berpolitik, ya di KMSB tidak usah berpolitik dulu. Kalau di luar ya terserah kan, kita tidak mungkin mengekang orang begitu. Itu jawaban saya. Sederhana saja sebenarnya. Ini agak sensitif sebenarnya karena mau tidak mau kita ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Padahal kan kita tidak bisa pungkiri bahwa kita selalu terhubung dengan orang yang berpolitik karena kita butuh terhadap akses ke sana. Tapi kalau kita ikut ke dia, kita terhubung ke dia kan tidak otomatis juga kita ikut, gitu kan? Ikan di laut itu kan nggak ikut asin kan? Kayak ini kita semacam itulah analoginya gitu. Jadi begitu ya teman-teman, di KMSB ini tidak mengekang, sekali lagi tidak mengekang teman-teman. Jadi dari pribadi kita sendiri begitu. Selanjutnya nih Kak Farel, apakah masih semangat nih menjawab pertanyaan dari teman-teman? Iya. Jadi apa pesan untuk pengurus IKMSB Malang ke depannya agar kepengurusan ini lebih bagus mungkin dari angkatannya Kakak begitu? Harus lebih bagus. Iya, harus. Harus lebih bagus. Pertama kaderisasi itu tadi yang harus diperkuat. Kemudian komunikasi dengan semua pihak itu tidak boleh terhenti. Di bulan Ramadan ini kita mengadakan IKMSB Ramadan Fun with IKMSB kan. Tujuannya adalah untuk menjalin relasi dengan semua orda yang ada di Malang Raya. Setidak-tidaknya yang ikut ini ada sekitar 15 orda kan, dari seluruh Indonesia, merepresentasikan teman-teman dari Sumatera, Kalimantan, Jawa dan sebagainya, Sulawesi dan sebagainya. Itu adalah upaya kita untuk menjaga relasi ini tetap terhubung dengan orda-orda yang lain. Ini sangat penting mengingat itu tadi, eksistensi organisasi itu. Harga dari eksistensi organisasi itu jauh dan sangat-sangat mahal. Sehingga hal ini sangat penting kan begitu. Pun dengan kaderisasi, yang menjalankan roda organisasi ini adalah kader dan anggota. Kalau mereka tidak jalan, matilah organisasi kan begitu. Ya mungkin ada, tapi tinggal nama. Itulah yang menyebabkan saya sampaikan tadi bahwa kaderisasi itu menjadi kuncinya. Kunci utama. Jadi perkuat kaderisasi, kemudian jaga komunikasi, dan yang terakhir ini yang paling penting, jangan eksklusif. IKMSB tidak boleh eksklusif.
dia harus terbuka kepada semua orang. Tidak boleh hanya orang Polman saja, tidak boleh hanya orang Mamuju saja, tapi semua orang Sulawesi Barat. Entah itu dia dari Mamasa kan, dari Pasangkayu, dari Mamuju Tengah, Mamuju, Majene, Polewali, semua kita akan buka pintunya untuk teman-teman. Kita akan berupaya sebaik mungkin menciptakan suasana yang enjoy tadi kan. Kan kalau kita enjoy datang lagi kan. Iya, gitu. iya. Jadi makin banyak yang Iya, mau iya. bergabung begitu. Pasti Kak. pasti. Iya. Nah, teman-teman, sesuai podcast kita hari ini kan temanya organisasi daerah itu membantu atau menjadi pembantu di kota begitu. Jadi sejauh ini kemana orientasi organisasi daerah? Apakah menjadi pembantu atau membantu begitu? Menurut pandangan kakak ini bagaimana? Ya. Jadi IKMSB sejauh ini dia membantu. Ya. Pembantu itu kan, kalau istilahnya pembantu itu kan ada semacam kalimat yang, kata yang diberi tanda seru di belakang kan. Lakukan ini. IKMSB tidak bisa didikte seperti itu. Yang mendikte itu kan cuman guru SD kan, dia ngomong di depan, kita tulis. Yeah. Itu pola pendidikan zaman kolonial itu kan. Tempo dulu. Iya. Kita membantu. Apa sih esensi dari membantu itu? Membantu itu ya melibatkan empati kita, rasa kita gitu kan. Melibatkan perasaan gitu kan. Kalau kita respect sama hal-hal tertentu, kita berikan empati, kita bantu dia. Kalau ada isu-isu tertentu, kita tanya dulu ke perasaan kita. Ini kita mau apain ini kan? Lalu kita berikan respon. Jadi sejauh ini orientasi kita ada pada titik membantu. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kehendak kita, kesanggupan kita dan sebagainya. Kalau membantu itu kan dipaksa kan gitu. Terkesan Dipaksa. gitu. Iya, itu tadi saya katakan, ada kata yang di belakangnya tanda seru, lakukan ini. Lakukan gitu kan. IKMSB nggak bisa diperintah kayak gitu. Kita tetap punya sikap sendiri. Kita berjalan sesuai dengan konstitusi IKMSB sendiri begitu. Dan kesepakatan bersama. Itu yang harus saya tegaskan. Mudah-mudahan itu bukan pertanyaan titipan juga kan. Begitu. Cukup Kak? Cukup. Teman-teman sudah mendengar sendiri dari jawaban-jawaban narasumber kita hari ini bahwa sebenarnya tuh organisasi daerah itu bukan pembantu, kita justru menjadi membantu begitu. Dalam tanda kutip pembantu yang di belakangnya. Kalau pembantu kan itu tadi ada tanda seru kan di belakang kata lakukan gitu kan. Tapi membantu itu lebih kepada sesuai dengan kesanggupan kita, kesadaran kita, perasaan kita enaknya gimana kan gitu. Oke, begitu Kak. Jadi yang tadi ini sudah menjadi pertanyaan terakhir dari teman-teman semua, dari saya juga pribadi. Dari Kak Farel sendiri, apakah ada closing statement untuk kita semua, untuk teman-teman begitu? Iya. Jadi IKMSB harus tetap eksis gitu kan. Harus tetap eksis. Kita sudah berjalan di tahun ke-8. Kita ini belum sempurna sebagai lembaga dan organisasi daerah. Kita masih mencari sistem, mencari formulasi, mencari bentuk yang pas, mencari pola kaderisasi yang tepat, mencari pola komunikasi yang tepat, mencari relasi yang tepat, begitu. Sehingga kita tidak boleh berhenti dalam titik ini. Kepengurusan selanjutnya harus tetap menunjukkan kurva peningkatan yang signifikan, begitu. Kita sudah 3 tahun, semua Orda itu 3 tahun vakum gara-gara pandemi. Tahun ini kita menunjukkan kurva peningkatan kegiatan, peningkatan program kerja. Kemudian kita juga punya semacam kebermanfaatan untuk masyarakat. Pun tidak hanya di Malang. Saat kita pulang, kita berperan di lingkungan masing-masing dan sebagainya. IKMSB harus tetap terus eksis.
IKMSB tetap harus menjadi rumah untuk semua mahasiswa Sulbar di Malang, dan itu tadi IKMSB harus tetap enjoy, begitu kan? Teman-teman enjoy di IKMSB sehingga kita punya semacam perasaan yang sama untuk pulang ke rumah kita, begitu kan? Itu saja sih dari saya. Oke, itu ya teman-teman closing statement dari narasumber kita hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Farel yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam Ngobrol Santai podcast IKMSB Malang ini. Sedikit kesimpulan dari saya, jadi teman-teman tidak usah takut jika kita anak rantau nanti saya mau kemana setelah ini. Kita semua dari IKMSB welcome untuk teman-teman semua. Jadi jangan takut karena kita tetap enjoy dan welcome buat teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Arfa Salam, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKMSB Malang, solid berbudaya. IKMSB Malang, siap masai.